Mahasiswa merupakan kelompok strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai calon investor di pasar modal Indonesia. Tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap investasi akan berpengaruh terhadap kualitas keputusan finansial di masa mendatang, serta terhadap perkembangan pasar modal secara keseluruhan. Salah satu indikator utama dalam pasar modal adalah Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. IHSG mencerminkan pergerakan seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG berfungsi sebagai gambaran kondisi pasar saham nasional, indikator kepercayaan investor, serta referensi dalam pengambilan keputusan investasi dan kebijakan ekonomi. Selain pemahaman terhadap IHSG, aspek yang tidak kalah penting adalah persepsi investasi mahasiswa. Persepsi ini mencangkup cara individu menilai risiko, manfaat, serta tingkat kepercayaan terhadap pasar modal. Persepsi yang tidak tepat dapat menimbulkan keraguan dalam berinvestasi, sedangkan persepsi yang baik dapat mendorong perilaku investasi yang rasional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, video ini menyajikan analisis data kuesioner persepsi mahasiswa terhadap investasi di pasar modal Indonesia, dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat pemahaman, sikap, serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi aktivitas investasi di pasar modal. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan program literasi keuangan dan kebijakan edukatif di lingkungan perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Intan D. Anggraini dari kelas 2 Sains Data Terapan A dengan NRP 32460000006. Di sini, saya akan memberikan penjelasan terkait analisis data kuesioner dengan judul yang saya ambil yakni persepsi mahasiswa terhadap investasi di pasar modal Indonesia. Sebelum kita lanjut ke tahapan analisis data kuesioner seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan confirmatory factor analysis, terlebih dahulu kita harus melakukan pre-processing data pada kuesioner pada data hasil kuesioner yang telah kita sebar sebelumnya. Jadi, pada analisis data kuesioner ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana di sini saya menggunakan library dari Pandas, NumPy, SciPy, dan Sloppy. Oke, pertama-tama kita akan memuat data set dari kuesioner tersebut ya, di mana pemuatan dataset ini saya tampung pada variabel dataset. Nah, untuk preprocessing-nya sendiri, di sini saya melakukan preprocessing rename columns, nah, di mana nama kolom di sini itu masih berupa kalimat-kalimat dari item pertanyaan. Jadi, menurut saya kalau seperti ini itu agak sulit ya diproses gitu. Jadi, lebih baik saya rubah namanya agar ketika melakukan pemrosesan data itu lebih mudah gitu, lebih fleksibel. Dimana rename kolom ini seperti contohnya X1 underscore 1 ini menandakan item pertanyaan atau butir pertanyaan pertama dari faktor ke 1.
atau faktor pertama. Selain itu, saya juga melakukan label encoder, di mana di sini pada item pertanyaan yang terdapat pada faktor ke-6 itu masih berupa teks gitu ya, masih berupa karakter tipe data value-nya. Jadi di sini saya melakukan label encoder untuk merubah inputan yang masih dalam bentuk karakter ini menjadi angka, di mana selalu akan di encoding menjadi satu, kemudian sering akan diubah menjadi angka 2, kadang-kadang akan diubah menjadi angka 3, hingga untuk kategori tidak pernah akan dirubah ke angka 5. Kemudian preprocessing selanjutnya saya melakukan pemilihan kolom. Jadi untuk atribut-atribut yang tidak bervalue Likert atau mungkin value-nya seperti teks gitu ya, inputannya dari user itu saya hapus, tidak saya pergunakan dalam analisis selanjutnya. Jadi atribut-atribut yang saya pilih itu hanyalah atribut yang inputan dari user itu hanya berupa Likert gitu. Nah, setelah kita selesai melakukan preprocessing pada dataset questionnaire tadi, sini saya membuat function. Function ada dua function ya, function cron bench alpha dan function item total correlation. Nah, di mana function dari cron bench alpha ini sendiri akan saya pergunakan ketika uji reliabilitas nanti. Sedangkan untuk function item total correlation itu nanti akan saya pergunakan pada uji validitas selanjutnya. Oke. Setelah kita membuat function yang akan kita pergunakan pada uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita melakukan pengujian validitas. Jadi di sini pada uji validitas, kriteria yang saya pergunakan yakni item dari setiap faktor akan ditetapkan valid jika R item totalnya lebih dari 0,3 dan jika P value-nya kurang dari 0,05. Dan dari output di sini dapat kita lihat di sini dapat kita lihat dari hasil output uji validitas item, R item secara keseluruhan dari faktor 1 hingga faktor 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 itu bernilai lebih dari 0,3 dan memiliki p-value yang sangat kecil ya, yakni kurang dari 0,05 seperti kriteria yang kita harapkan sebelumnya tadi. Jadi seluruh item pada faktor X pada faktor 1 yakni pengetahuan IHSG, kemudian faktor 2 persepsi risiko IHSG, lalu faktor 3 kepercayaan terhadap IHSG, literasi investasi saham. Pada faktor 5, lalu pengaruh sosial dan lingkungan pada faktor 6, serta minat investasi IHSG pada faktor 7 dapat disimpulkan di sini dinyatakan sebagai valid. Oke, setelah kita selesai melakukan
uji validitas, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada setiap faktor. Berdasarkan output dari program uji reliabilitas dengan metode Cron-Kobayashi Alpha, dapat disimpulkan instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap investasi di pasar modal Indonesia seperti pada faktor 1, faktor 2, 3, 5, 6, dan 7 memiliki konsistensi internal yang tinggi, di mana nilai Cron-Kobayashi Alpha-nya antara 0,788 hingga 0,903. Dan dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliabel dan semua butir pertanyaan pada tiap konstruk dapat digunakan dalam analisis lanjutan. Oke. Setelah kita melakukan uji reliabel, selanjutnya kita melakukan confirmatory factor analysis atau CFA. Sebelum melakukan analisis CFA ini sendiri, saya melakukan penyiapan data yang mana nanti dapat dipergunakan untuk analisis CFA-nya sendiri ya. Nah, di mana data yang telah siap untuk yang telah kita siapkan tadi itu kita lakukan normalisasi dengan z-score sebelum kemudian kita analisis CFA. Sebelum kita melakukan fitting dari CFA itu sendiri, kita harus mendefinisikan spesifikasi model pengukuran yang akan kita pergunakan pada confirmatory factor analysis. Nah, di sini untuk pendefinisian spesifikasi model pengukurannya saya simpan pada variabel model underscore DSC. Setelah kita mendefinisikan spesifikasi model pengukuran yang kita gunakan, lanjut untuk melakukan fitting dari CFA-nya itu sendiri. Dalam evaluasinya saya menggunakan signifikansi dari faktor loadings dan goodness of fit index. Nah, dari hasil evaluasi analisis CFA pada signifikansi faktor loadings dan goodness of index, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengukuran 6 faktor yang terdiri dari pengetahuan IHSG atau X1, persepsi risiko IHSG atau X2, kepercayaan terhadap IHSG atau X3, literasi investasi saham atau X5, pengaruh sosial dan lingkungan atau X6, dan minat investasi IHSG atau X7 dapat diestimasi dengan baik dan menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki faktor loading positif dan signifikan di mana nilai p-value kurang dari 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing butir pernyataan merupakan indikator yang valid terhadap konstruk atau faktor yang diukur, di mana jadi validitas konvergen ini terpenuhi. Kemudian dari indeks kecocokan model dari goodness of fit index ini ya memberikan nilai CFI sebesar 0,872 dan TLI sebesar 0,856 dan RMS
RMSE sebaiknya senilai 0,082. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kecocokan model termasuk kategori cukup. Sehingga secara umum model pengukuran telah didukung oleh data. Sekian, terima kasih. Kurang lebih itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan dalam analisis data kuesioner yang telah saya lakukan pada proyek akhir semester mata kuliah analisis statistika terapan semester 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.